Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga baik-baik semua ya. Pada kesempatan kali ini gue akan mereview sebuah film yang berjudul Ace Ventura: Pet Detective yang diproduksi pada tahun 1994. Film ini bergenre komedi dan sangat cocok ditonton oleh keluarga. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita masuk ke reviewnya. Check it out. NANI?! Assalamualaikum rakyat YouTube. Buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Oke, makasih. Selamat menonton. Film dimulai dengan adegan Ace Ventura yang diperankan oleh komedian legendaris yaitu Jim Carrey yang sedang menyamar sebagai kurir. Dengan tingkah kocaknya, yang tentu saja jika kurir seperti ini ada di kehidupan nyata, akan mendapat rating yang sangat buruk dari para customer. Ace berjalan menuju ke sebuah gedung sambil membawa paket yang sudah tidak jelas bentuknya. Sampailah Ace di sebuah kamar. Dia pun mengetuk pintu tersebut. Kemudian seorang pria berkumis keluar dan Ace pun bilang kalau ada paket untuknya. Ace pun mengeluarkan dokumen yang harus ditandatangani oleh pria tersebut. Seekor anjing yang lucu keluar dari kamar. Hal itu menarik Ace untuk bermain dengannya. Dengan gaya konyolnya, Ace mencoba berkomunikasi dengan anjing tersebut. Setelah dokumen selesai ditandatangani, Ace pun pergi. Yang ternyata tidak kita sadari, ternyata Ace keluar dari gedung itu dan menyembunyikan anjing si pria tadi dan menuju ke mobilnya. Tak berapa lama, si pria berkumis memanggil anjingnya yang sedari tadi berdiri di depan pintu. Karena curiga, si pria itu menghampiri anjingnya dan ternyata anjingnya sudah berubah menjadi boneka. Si pria itu marah dan ingat kepada Ace, si pengantar paket. Dia pun bergerak keluar untuk mencarinya. Pria pemilik anjing tersebut sudah sampai di mobilnya Ace dengan membawa tongkat baseball, dan dia pun memukul kaca mobil Ace sampai pecah. Ace pun panik dengan gaya yang lucu. Sambil berusaha terus menstarter mobilnya, sampai akhirnya mobilnya menyala. Terjadilah aksi kabur dari Ace yang diikuti oleh pria berkumis tadi. Sampai akhirnya pria berkumis tadi jatuh dari mobil Ace. Ace pun menuju suatu tempat yang ternyata milik seorang wanita cantik pemilik asli anjing tersebut. Dan ternyata pria berkumis tadi adalah penculik anjing. Si wanita pun berterima kasih pada Ace. Scene berpindah ke sebuah stadion yang terdapat sebuah kolam di dalamnya. Nampak dua orang pria sedang merencanakan sesuatu. Salah seorang membawa ember berisi ikan kecil dan yang satunya memegang sebuah suntikan. Nampak orang yang memegang ember memberikan ikan kecil ke sebuah lumba-lumba yang terdapat di akuarium tersebut. Ketika asyik makan, si pria satunya langsung menyuntikkan sesuatu ke badan lumba-lumba tersebut. Tak berapa lama lumba-lumba tersebut pingsan dan digotong oleh dua pria tersebut, kemudian dibawa menggunakan minivan yang sudah disiapkan. Di suatu pagi, Ace Ventura tampak sedang menuju ke apartemennya. Ketika akan masuk, nampak dia mengendap-endap untuk menghindari bapak kosnya. Dan benar saja ketika akan membuka pintu, bapak kosnya memergokinya dan menanyakan terkait pembayaran kos yang masih ditunggak oleh Ace. Ace pun berjanji akan membayar setelah menyelesaikan sebuah kasus. Dan bapak kosnya pun bilang untuk tidak membawa binatang ke kosnya. Karena beberapa kali dia seperti mendengar suara binatang dari kamar Ace. Dan kecurigaannya bertambah karena Ace sedang membawa banyak makanan binatang. Ace pun mengelak dan bilang kalau dia tidak membawa binatang ke kos-kosannya dan mempersilahkan bapak kos untuk memeriksa kamarnya. Tentu saja sebelum membuka pintu, Ace melakukan gerakan seperti memberi kode dan kemudian pintu pun dibuka. Kecurigaan bapak kos tidak terbukti dan akhirnya dia pun menyerah. Ace pun menutup pintunya, namun tiba-tiba di sebuah tempat lain, nampak seorang pria yang bernama Don sedang berbincang dengan seorang pria dan seorang wanita. Dengan nada tinggi, Don menanyakan mengapa lumba-lumba seberat 250 kg bisa hilang di akuariumnya. Si pria pun menjawab dia tidak tahu sambil terbata-bata. Sambil terus mengancam, Don bilang kalau lumba-lumba tersebut harus segera ditemukan karena lumba-lumba tersebut adalah maskot atau lambang dari sebuah klub football yang dipercaya bisa membawa keberuntungan oleh para fansnya agar tim tersebut bisa menjadi juara di Super Bowl tahun ini. Don mengancam pria itu untuk menemukan lumba-lumba itu atau dia akan memecat pria tersebut. Si pria yang bernama Roger dan si wanita yang bernama Melissa itu pun kemudian membahas kehilangan lumba-lumba maskot tim football yang bernama Snowflake. Roger berasumsi kalau pelaku yang mengambil Snowflake adalah aktivis pecinta binatang. Namun itu hanya dugaan. Keduanya mendatangi seorang wanita yang bernama Martha. Melissa menanyakan apakah sudah ada laporan yang masuk dari polisi atau orang sekitar terkait hilangnya Snowflake. Martha bilang belum ada info. Kemudian dia menyarankan Roger dan Melissa untuk menggunakan jasa detektif hewan, karena jika kehilangan hewan membutuhkan skill khusus untuk menemukannya. Akhirnya Ace yang sedang terjatuh di suatu tempat pun mendapat panggilan untuk ke kantor tim football itu untuk melaksanakan investigasi terkait hilangnya si lumba-lumba maskot yaitu Snowflake. Ace pun menemui Melissa dan kemudian Melissa menjelaskan terkait Snowflake yang hilang.
Nampak Ace seperti tidak memperhatikan dan malah makan kuaci, kemudian membuang sisa kulitnya di sembarang tempat. Sekilas Melissa nampak ragu dengan kemampuan Ace karena kelakuannya yang aneh tersebut. Kemudian mereka berpindah ke tangki akuarium milik Snowflake. Di sana mereka bertemu Roger. Melissa pun memperkenalkan Ace kepada Roger. Dengan metode aneh dan gerakan yang aneh pula, Ace mulai mencari barang bukti maupun petunjuk terkait hilangnya Snowflake. Namun karena gayanya aneh, Roger dan Melissa nampak meragukan kemampuan Ace. Tak berapa lama rombongan wartawan datang dan bersikeras untuk meliput Snowflake. Namun Roger menghadangnya dan memberitahu kalau Snowflake belum siap dan menutupi fakta kalau Snowflake hilang. Ace masih mencari petunjuk dan di sebuah pipa saluran air dia pun menemukan sesuatu. Kemudian Ace menuju ke kantor polisi. Di kantor polisi nampak orang-orang di sana meremehkan Ace dan mereka pun menggodanya. Seorang polisi menginjak seekor kecoa yang tentu saja Ace sebagai penyayang binatang sangat kesal. Namun dengan kelakuan konyolnya dia berhasil membalas perlakuan si polisi itu dan mempermalukannya. Kemudian Ace menemui kawannya dan mencoba mencari info terkait Snowflake. Apakah sudah dilaksanakan pencarian oleh polisi dan adakah petunjuk? Karena akan berguna untuk pencarian Ace. Seorang polisi memberitahukan kalau atasannya akan segera datang. Karena galak, mereka pun harus berpura-pura sibuk agar tidak kena semprot. Ace masih berusaha membujuk kawan polisinya itu untuk memberikan petunjuk dan tiba-tiba kepala polisi yang bernama Lois itu pun menanyakan apa keperluan Ace di tempat itu dengan nada yang ketus. Ace yang merasa diremehkan pun akhirnya menjelaskan dengan detail rincian maksud kedatangannya. Tak diduga Ace memiliki data yang cukup detail terkait kasus Snowflake ini. Lois pun terkejut tetapi tetap pasang wajah yang sinis. Ace pun meninggalkannya. Ace kemudian menuju suatu klub yang berisi orang-orang penggemar musik metal untuk mencari petunjuk. Dia menuju basementnya yang tak diduga. Di sana Ace bertemu kawannya yang nampaknya adalah seorang hacker. Namanya adalah Woodstock. Kemudian Ace bertanya apakah dia bisa melacak transaksi penjualan alat penangkap ikan atau pemindahan ikan lumba-lumba yang akhir-akhir ini terjadi. Tentu saja Woodstock menyanggupinya. Akhirnya kecurigaan terarah ke seorang milioner bernama Ronald Kemp. Dia adalah seorang aktivis binatang dan kolektor hewan langka. Ada informasi kalau Ronald Kemp akan melaksanakan pesta dan itu adalah kesempatan Ace untuk bisa menyelidiki Ronald Kemp lebih dalam. Ace pun bersama Melissa menuju pesta yang diadakan oleh Ronald Kemp di rumahnya. Nampak rumah Kemp sangat megah bagai istana. Mereka pun masuk dan bertemu dengan Kemp. Melissa yang ternyata sudah mengenal Kemp memperkenalkan Ace kepada Kemp sebagai pacarnya. Kemudian Ace memerintahkan Melissa untuk terus berbincang dengan Ronald selagi Ace menyelidiki bagian rumah Kemp yang lain. Melalui kamar mandi, Ace pun mengendap-endap dengan gayanya yang konyol untuk menyelidiki rumah Kemp. Sampailah dia di sebuah tangki akuarium. Dengan berbekal ember berisikan ikan kecil, Ace pun mencoba memancing ikan yang ada di tangki tersebut. Tapi tiba-tiba Ace kaget karena tangkinya ternyata berisi hiu bukan lumba-lumba. Akhirnya Ace pun bergelut dengan hiu. Nampak orang-orang sedang mengantri di kamar mandi yang di dalamnya tadi ada Ace. Kemp menanyakan ke Melissa apa Ace baik-baik saja, karena dia berada di kamar mandi sudah sangat lama. Tak lama Ace pun keluar dengan baju yang sudah compang-camping dan dengan gayanya yang lucu dia mengatakan bahwa ada masalah dengan kamar mandinya. Ace dan Melissa pun meninggalkan pesta tersebut. Kemp nampak berusaha minta maaf akibat kejadian tersebut. Ketika akan berpamitan, Ace melihat bahwa Kemp menggunakan cincin dan Ace bersikeras untuk melihatnya. Melissa yang melihatnya sangat risih dan berusaha menghentikan kelakuan Ace kepada Kemp tersebut. Sampailah mereka di rumah, kemudian Melissa menanyakan terkait perlakuan Ace kepada Kemp yang tidak sopan. Ace pun menjelaskan kalau saat di awal film tadi, sewaktu dia memeriksa tangki, dia menemukan potongan batu yang nampaknya adalah bagian dari sebuah cincin. Dia pun menunjukkan sebuah buku yang menginformasikan tentang cincin tersebut. Dan yang kehilangan bagian dari cincin itu adalah pelaku penculikan Snowflake. Kemudian Melissa menanyakan bagaimana untuk menemukan pelakunya. Ace cukup putus asa karena dari pengamatan orang-orang yang memakai cincin tersebut tidak ada yang kehilangan bagian batunya. Dia pun berbincang dengan Melissa. Di sini mereka saling beda pendapat. Sampai-sampai Melissa merasa menyesal telah merekrut Ace untuk menangani kasus tersebut. Kemudian telepon berdering. Melissa mengangkatnya. Ternyata teman Melissa yang bernama Roger ditemukan tewas bunuh diri karena terjatuh dari gedung apartemennya. Mereka pun menuju ke TKP. Ace dengan gaya konyolnya mencari petunjuk, karena dia tidak yakin kalau Roger mati dengan bunuh diri. Lois sang kepala polisi pun datang dan berusaha untuk mengusir Ace. Namun Ace membalasnya dengan memberikan petunjuk kalau Roger tidak bunuh diri, tetapi dibunuh. Dia pun merasa menang dan akhirnya pergi dari TKP bersama Melissa dengan gaya konyolnya. Ace masih penasaran dengan bagian batu yang hilang dari cincin. Dia pun menuju kantor tim football itu lagi, mencari dokumen demi dokumen.
Kemudian tak disangka dia melihat sebuah foto yang ternyata ada satu pemain yang belum dia periksa yang bernama Ray Finkel, yang ternyata ada di foto kantor tapi tidak ada di foto buku petunjuknya. Keesokan harinya, S pun akan melaksanakan penyelidikan lebih lanjut terkait Ray Finkel ini. S pun pergi ke tempatnya Ray Finkel. Sesampai di rumah Ray, S mengetuk pintu. Namun dengan kagetnya dia malah ditodong dengan shotgun milik ayah Ray. Ayah Ray menanyakan apakah S adalah haters Ray karena Ray dibenci sejak dia gagal melaksanakan tendangan yang menyebabkan tim footballnya kalah. Ibunya pun mempersilahkan S masuk. Kemudian mereka berbincang. Ternyata sejak kejadian gagal menendang, Ray gila dan dilarikan ke rumah sakit jiwa, dan kemudian dia kabur dari RSJ tersebut dan tidak pernah kembali ke rumah. S pun meminta untuk memeriksa kamar Ray agar menemukan petunjuk, dan nampaknya di kamarnya Ray hawa-hawa kebencian sangat terlihat. Ray sangat menyalahkan salah seorang pemain, yaitu Dan Marino, yang tidak memegang bolanya saat dia menendang, yang menyebabkan dia meleset dalam menendang sehingga Ray dikucilkan sampai sekarang. Kemudian S menelpon Melissa dan menginformasikan pada Melissa untuk mengawasi Dan Marino karena ada hal berbahaya yang mendekatinya. Melissa menyanggupinya. Di tempat lain, Dan Marino yang sedang syuting sebuah produk, tiba-tiba ada dua orang yang menggunakan baju football menabrak dan membawa Dan Marino. Sutradara pun menyuruh mereka berhenti. Ternyata kedua orang tersebut tidak berhenti. Yang ternyata kedua orang tersebut adalah penjahat yang diperintah untuk menculik Dan Marino. Mereka pun membawa Dan Marino dengan mobilnya. S yang baru sampai di lokasi syuting pun kemudian mencoba mengejar mobil tersebut, sampai akhirnya mobil S terguling karena ditembaki oleh kedua penjahat tersebut. Di kantor polisi, Lois yang galak nampak memarahi beberapa anak buahnya. Kemudian dia masuk ke ruangannya yang ternyata ada S yang sudah ada di sana. Lois awalnya tidak tertarik dengan S, namun S memberikan info tentang Ray Finkel yang membuat Lois jadi tertarik, dan hubungan Ray Finkel dengan Dan Marino yang saat ini diculik. Tiba-tiba Lois jadi melunak dan malah merayu S. S pun menuju ke rumah Melissa dan meminta tolong kepadanya, dan keesokan harinya Melissa dan S pergi ke RSJ tempat Ray Finkel dirawat. Di sini S dengan konyolnya berpura-pura menjadi orang gila. Akhirnya S menuju ke sebuah ruang yang digunakan untuk menyimpan berkas dari Ray Finkel. Setelah berhasil mengalihkan perhatian dokter, S pun masuk ke ruangan itu dan mendapatkan beberapa petunjuk tentang Ray Finkel. S tiba-tiba panik karena ada beberapa petugas yang mau masuk, namun ternyata tidak jadi. Tak sengaja S membaca sebuah artikel koran lama terkait orang yang hilang yang bernama Lois Einhorn. Sepertinya nama ini tidak asing bagi S. Di kantor polisi, nampak kawan S mengendap-endap sambil melihat jendela dan mengawasi pergerakan Lois. Setelah dirasa aman, kawan S ini memeriksa laci Lois dan menemukan sepucuk surat cinta dari Roger yang bunuh diri kepada Lois. Dia pun melaporkannya pada S. S di rumah sedang memikirkan hubungannya antara Ray Finkel dan Lois Einhorn. Dia berpikir sangat keras. Tiba-tiba ketika sedang serius, anjingnya tidak sengaja menduduki foto Ray Finkel yang setelah dilihat dengan seksama, Ray Finkel seperti seorang wanita. S pun berpikir dan akhirnya sadar kalau Lois Einhorn adalah Ray Finkel yang kabur dari RSJ dan berpura-pura menjadi wanita. S pun kegirangan, namun tiba-tiba dia ingat kalau dia sudah pernah dirayu oleh Lois dan S pun merasa jijik. Keesokan harinya S mengintai Lois. Di tempat lain, Dan Marino sedang bersama penculiknya dan dijadikan mainan. Lois menuju ke suatu tempat yang ternyata itu adalah tempat Dan Marino disekap, dan di situ pun ada snowflake yang ditaruh di sebuah kolam. Lois mencoba membuka percakapan dengan Dan Marino. Apakah dia ingat dengan kesalahannya tidak memegang bola saat Ray Finkel menendang? Namun Dan Marino tidak ingat. Lois pun menciumnya, kemudian meninggalkannya. Sementara S yang membuntuti Lois telah menyusun rencana untuk melumpuhkan dua orang penjahat dan Lois alias Ray Finkel yang menyamar dan menculik Dan Marino. Setelah berhasil melumpuhkan dua orang penjahat suruhan Lois, S pun mencoba membebaskan Dan Marino. Namun tiba-tiba Lois datang sambil menodongkan pistolnya kepada S. S pun pura-pura patuh. Kemudian Lois menyuruh seluruh anak buahnya datang ke tempatnya dan memfitnah kalau pelaku semua kekacauan ini adalah S Ventura. Para polisi pun bergerak ke tempat Lois. Melissa dan kawannya S yang berada di kepolisian pun ikut. Mereka merencanakan sesuatu. Saat menunggu polisi datang, S mulai memprovokasi Lois alias Ray Finkel dan membuat Lois sedikit mengingat tentang trauma akan masa lalunya. Setelah lengah, S pun mengambil kesempatan untuk melawan Lois. Terjadilah perkelahian. Ternyata Lois lumayan tangguh, namun beberapa saat kemudian polisi telah mengepung tempat mereka. Lois memerintahkan untuk menembak S yang dituduh olehnya sebagai pelaku. Tak berapa lama Melissa dan kawannya S datang. Melissa berpura-pura menodongkan pistol ke kawannya S dan mengancam akan menembak jika tidak menuruti kemauannya.
Kemudian kesempatan itu digunakan Ace untuk menjelaskan pada para polisi terkait kebenaran tentang Lois yang sesungguhnya. Lois tampak masih trauma, entah karena lupa minum obat atau kelelahan setelah bertarung melawan Ace. Dengan lucu, Ace menjelaskan kalau Lois adalah pria yang bernama Ray Finkel. Lucunya ketika akan membuktikannya, yaitu mulai rambut ternyata tidak bisa dilepas alias rambut asli. Kemudian Lois pun punya dada. Setelah itu lari ke bagian bawah yang ternyata benar-benar adalah sekilas Lois adalah seorang wanita. Kemudian Ace yang tercengang karena kesimpulannya salah dipanggil oleh Dan Marino dan dibisiki. Kemudian dengan pedenya, Ace memberitahu sesuatu yang ajaib, yaitu bahwa Lois alias Ray Finkel menyembunyikan itunya dengan cara menjepitnya sehingga terlihat seperti wanita dan malah kelihatan seperti orang yang punya penyakit ambeien. Seluruh polisi pun terkaget, bahkan beberapa ada yang muntah. Kemudian Lois pun ditangkap, film pun tamat. Pelajaran yang bisa dipetik dari film ini adalah jangan meremehkan orang dari penampilannya. Seperti Ace, walaupun konyol, ternyata pengamatannya luar biasa dan dapat bekerja melebihi polisi biasa lainnya. Gue dan tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di review film lainnya. Bye bye.